Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini menanti janji objektivitas putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Sudah bergabung bersama kita juga malam hari ini ada Bang Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat malam, Bang Tony. Bagaimana nih kesiapannya untuk besok menantikan bersama putusan dari Hakim Eman Sulaiman dari rangkaian pra-peradilan yang sudah dijalankan? Ya, kami dari tim penasihat hukum Peggy Setiawan sudah sangat siap dengan kemungkinan putusan pra-peradilan besok. Jadi seandainya putusan itu dikabulkan, memang itulah harapan kami dan kami optimis dikabulkan. Sehingga penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Sebaliknya, jika memang nanti hakim berpendapat lain atau menolak permohonan kami, maka kami akan siap berjuang untuk selanjutnya, yaitu membela Peggy Setiawan di pokok perkara, di mana nanti akan disidangkan di Pengadilan Negeri Cirebon. Namun, dari jalannya persidangan, kami sudah menyimpulkan beberapa hal. Yang paling penting adalah dua hal. Sebenarnya yang paling pokok adalah permohonan grup pra-peradilan ini untuk menentukan sah tidaknya penetapan tersangka. Dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon, ya, bahwa ia menetapkan tersangka Peggy Setiawan dan dasarnya adalah DPO. Nah, jadi dia tidak memeriksa dulu, tidak memeriksa sebagai saksi dulu karena Peggy Setiawan sudah DPO. Jadi buat apa diperiksa karena sudah DPO. Nah, ternyata setelah DPO dikaji, kami simpulkan bahwa penyidik Polda Jawa Barat dan menetapkan DPO Peggy Setiawan saat itu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Peggy alias Peron yang dimaksud adalah Peggy Setiawan menurut pihak Polda, yaitu pada tanggal 15 September 2016. Nah, pada tanggal 15 September 2016, saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Dalam pasal 31 dijelaskan bahwa DPO itu harus tersangka. Jadi kalimatnya tersangka yang dipanggil guna pemeriksaan penyidikan perkara 3 kali, kemudian keberadaannya tidak jelas, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Jadi ada 2 unsur dalam penetapan DPO berdasarkan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 itu. 1, harus tersangka, yang kemudian yang kedua telah dipanggil 3 kali secara patut, kemudian keberadaannya tidak jelas. Nah, dalam jawabannya dan dalam pembuktiannya, penyidik Polda Jawa Barat tidak mampu membuktikan bahwa Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dan tidak mampu menunjukkan panggilan terhadap Peggy Setiawan. Nah, itu jelas berarti penetapan DPO pada tahun 2016 itu cacat prosedur atau cacat hukum, sehingga Peggy Setiawan tidak DPO. Kemudian bagaimana penetapan tersangka? Kalau Peggy Setiawan bukan atau tidak DPO, maka seharusnya Peggy Setiawan ini adalah orang yang dicurigai. Harusnya polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Faktanya 19 Mei 2024 penyidik mengeluarkan surat perintah penyelidikan lanjutan. Kemudian hari itu juga 19 Mei penyidik mengirimkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, kepada jaksa. Kemudian 21 Mei gelar perkara penetapan tersangka. Nah, 21 Mei ditetapkan tersangka, 21 Mei 2024 pukul 18 Peggy Setiawan ditangkap, kemudian diperiksalah sebagai tersangka. Tidak mampu membuktikan Peggy Setiawan diperiksa sebagai saksi, tidak ada. Sementara dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 dalam pertimbangannya di halaman 98, selain memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka tersebut, seseorang harus diperiksa dulu calon tersangkanya. Begitu bunyinya. Nah, ini tujuannya biar berimbang untuk menghormati hak asasi manusia. Nah, tidak diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka, ini syarat mutlak. Ini terjadi dulu Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan kenapa profitnya dikabulkan? Karena memang beliau tidak pernah diperiksa sebagai saksi, langsung saja tersangka karena dia Kapolri. Itu kan mungkin ada kepentingan, bisa saja. Sehingga hal itulah kemudian dikabulkan.
Nah, kemudian dikeluarkanlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tersebut. Nah, akhirnya perluasan objek pra-peradilan yang semula penetapan tersangka tidak masuk, akhirnya masuklah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ini terjadi dengan Peggy Setiawan, sehingga kami menyimpulkan ya ada syarat formil yang tidak ditempuh, yaitu pertama penetapan deponnya tidak sah ya. Kemudian yang kedua, tidak dilakukan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Hal itulah yang membuat kami yakin ya penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini cacat prosedur, dan insya Allah kami yakin permohonan kami dikabulkan, penetapan Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, begitu. Ya, Pak Beni mungkin menanggapi 2 poin kesimpulan ya yang disampaikan oleh Bang Tony RM sebagai kuasa hukum dari Peggy Setiawan, termasuk juga Pak Beni dulu kan juga mantan penyidik Pak, kalau kita bicara soal bagaimana prosedur penetapan tersangka ini. Ya, pertama begini, ingin kami sampaikan bahwa kasus ini pertama kan yang sudah divonis, sudah inkrah, ini satu urusan yang diproses begitu lama. Kemudian ada yang baru, yaitu masalah Peggy dan 2 orang lainnya. Nah, dalam konteks ini kami melihat dan kami sudah mencoba untuk menganalisis proses penanganan dari awal ini memang banyak kelemahan. Dari pendekatan secara saintifik, sebagian tidak dilakukan, sehingga ada ruang untuk para tersangka ini kemudian mencabut keterangannya dan sebagainya. Padahal ketika CCTV ada, kemudian secara jelas motornya siapa saja, plat nomornya, berapa orang, kemudian sperma bisa diperiksa, kemudian hasil otopsi apa. Kalau itu semua dilakukan secara maksimal, nggak akan terjadi seperti ini. Nah, berikutnya berbicara masalah kasus yang sekarang untuk Peggy ini kan ada proses, muncul film, viral, ribut, baru ini dibuka. Nah, di sini ada rentang waktu yang cukup panjang, sehingga di tengah publik menanti, mempertanyakan mana ini, menjawab film itu, nah, disitulah penyidik kemudian mencoba kerja keras untuk secara maksimal melakukan hal-hal ini. Tetapi sekali lagi, karena ada kelemahan-kelemahan di awal, contoh DPO biasanya kalau tidak ada fotonya, ada sketsa wajah. Sketsa wajah bisa dibuat karena saksi-saksi itu bisa ditanya satu persatu. Orangnya tingginya sekitar berapa, dikonfirmasi temannya. Sudah 2-3 orang, oke, jelas. Sketsa, ciri-ciri fisik, alamat, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pencarian. Kesini-sini dibuat berita acara pencarian dan sebagainya. Kalau ini lengkap, ada semua, penyidik sekarang tinggal melanjutkan. Nah, ini tidak. Saya tidak membayangkan kalau saya jadi penyidik dapat warisan kondisi seperti ini, pusing. Nah, oleh sebab itu kami juga sudah menyampaikan ke jajaran Polri, tolong kasus-kasus lama yang belum terungkap, cold case, itu dibuka kembali sekarang, dicek kembali kelengkapannya dan sebagainya. Soal pembunuhan ASN di Semarang, soal mahasiswa UI yang tenggelam di danau, kemudian pembunuhan mahasiswa di Bogor, tolong ini dibuka kembali. Jangan menunggu nanti publik meributkan masalah ini dan nanti tergagap-gagap. Kami cek berapa kali turun ke lapangan, kasus ini gimana, begitu digelar kami pertanyakan, barang bukti ini di mana? Nah, mulai. Ini di mana? Nah, mulai. Karena estafetnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ketika ganti direktur, ketika ganti penyidik, ini harusnya pelimpahannya itu jelas. Nah, kunci berikutnya adalah pengawasan atasan. Ini menjadi penting. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh tim penyidik yang sekarang, kami lihat ya memang kemudian setengah mati. Setengah matinya tadi, tekanan publik mempertanyakan mana, sementara kondisi berkasnya seperti ini. Nah, kita tunggu besok lah. Bagaimana nanti penilaian hakim atas bukti-bukti yang sudah diajukan oleh termohon. Kalau pemohon tadi sudah disampaikan,
Ya, oke, baik. Kita tunggu besok, tapi juga mungkin sambil menunggu kita coba cek bagaimana persiapannya juga di Pengadilan Negeri Jawa Barat, pemirsa di Bandung. Bersama rekan kami ada Iman Fajar. Selamat malam, Iman Fajar. Bagaimana pantauan Anda kesiapan di sana untuk sidang besok? Ya, selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa. Saat ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memang tidak ada persiapan khusus untuk melaksanakan dari sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan berlangsung esok hari Senin 8 Juli 2024 pada pukul 9 pagi. Namun tadi kami sempat berbincang juga dari pihak Pengadilan Negeri Bandung, memang besok ini nantinya akan ada sedikit penambahan aparat yang memang dari sidang-sidang sebelumnya juga sudah ada aparat yang berjaga baik dari Pamdal maupun dari pihak kepolisian setempat. Dan nantinya juga kami mendapat informasi bahwa memang akan ada pengamanan yang ditempatkan di dalam ruang sidang karena mengingat juga sidang putusan dari pra-peradilan besok ini juga menarik antusiasme dari masyarakat banyak sehingga pihak keamanan di sini juga berjaga-jaga untuk mengantisipasi keramaian yang akan berlangsung pada esok hari. Adapun sidang besok ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Kusuma Atmajah dengan nantinya sidang akan dipimpin kembali oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, di mana pada sidang kesimpulan kemarin Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini menjamin objektivitas dari putusan pra-peradilan akan berlangsung pada esok hari, di mana kemarin Hakim Eman Sulaiman menyebut bahwa dirinya akan memberikan putusan terbaik bukan untuk pihak pemohon, bukan untuk pihak termohon, namun yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Ini juga menjamin objektivitas yang akan berlangsung pada sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan berlangsung pada esok hari. Sementara itu pemirsa, dari pihak Peggy Setiawan sendiri juga optimis akan memenangkan sidang pra-peradilan besok karena memang salah satu poin utama yang kemudian dicatat dari pihak Peggy Setiawan adalah tidak adanya bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Ini juga menjadi salah satu poin yang kemudian menguatkan argumen dari pihak Peggy Setiawan. Sementara di satu sisi dari pihak Polda Jabar juga optimis akan kemudian memenangkan sidang pra-peradilan pada esok hari karena memang pihak Polda Jabar meyakini bahwa penetapan tersangka dari Peggy Setiawan sudah sesuai aturan, di mana penetapan tersangka ini juga telah mengantongi minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP yang itu kemudian menjadi dasar dari pihak Polda Jabar untuk menahan Peggy Setiawan. Tentunya kita akan menantikan bagaimana jalannya sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan berlangsung pada esok hari. Sementara laporan kami seperti itu, Ken Ana dan juga pemirsa dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar, informasinya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tentu mata semua tertuju esok hari pada putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Kita ingin tahu bagaimana juga pandangan Pak Fredrik dan juga Pak Ahyar, tapi usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda.